Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan hari ini, marilah kita awali kegiatan pembelajaran dengan membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, ini dia materi pertama yang akan kita bahas, ya. Untuk lebih spesifiknya, yang akan kita bahas adalah pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang ini ya, yang akan kita bahas. Nah, langsung saja kita mulai. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, sub pembahasannya yang pertama ada pengertian ruang dan yang kedua pengertian interaksi antar ruang dan jenis-jenisnya. Yang ketiga, kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Setelah kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan, nah Bapak harapkan kalian dapat menjelaskan pengertian konsep ruang, dan yang kedua menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, dan yang ketiga menyebutkan contoh kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, langsung saja, apa itu ruang dan interaksi antar ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ya, siapa saja makhluk hidup itu? Kita sebagai manusia dan juga flora dan fauna. Yang kedua, interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, dan informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Nah, ini ilustrasi-ilustrasi interaksi antar ruang. Yang pertama, interaksi dalam bentuk pergerakan orang yang disebut juga mobilitas penduduk. Lihat pada gambar orang hilir mudik ya, dalam aktivitas kesehariannya apakah ke tempat kerja, ke sekolah, ke pasar, dan lain sebagainya, itu merupakan mobilitas penduduk. Yang kedua, interaksi dalam bentuk perpindahan gagasan dan informasi yang disebut komunikasi. Ya, komunikasi yang paling sederhana adalah ketika kalian ngobrol tatap muka dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua, ya. Nah, karena sekarang era modern ini, maka komunikasi dilakukan melalui online atau daring. Berkirim pesan WhatsApp, Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya yang digunakan untuk bersilaturahmi. Termasuk mengupdate aktivitas kalian sehari-hari di media sosial. Ayo, siapa di sini yang suka update status? Nah, itu update status itu merupakan komunikasi ya, dalam bentuk interaksi perpindahan gagasan. Nah, yang ketiga, interaksi dalam bentuk perpindahan barang atau energi yang disebut transportasi. Nah, lihat pada gambar. Itu
aktivitas pengangkutan hasil pertanian ya, sayuran-sayuran dari daerah yang menghasilkan ke pasar atau ke kota yang setiap hari kita membelinya dan mengkonsumsinya. Nah, interaksi tersebut disebut transportasi. Ayo, ada yang tahu nggak itu sayuran apa yang diangkut? Yap, benar. Nah, itu adalah daun bawang ya. Kalian ketika memasak, salah satu bahannya adalah produk pertanian tersebut ya. Selanjutnya, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Apa saja? Pertama, saling melengkapi atau complementarity. Yang kedua, kesempatan antara, intervening opportunity. Dan yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, transferability. Nah, Bapak jelaskan lebih lanjut satu persatu ya. Yang pertama, saling melengkapi, complementarity atau regional complementary. Lihat pada gambar ya. Wilayah A surplus sayuran, sedangkan wilayah B surplus ikan. Kedua-duanya saling bertukar komoditas yang dihasilkan. Ya. Nah, itu namanya saling melengkapi. Yang kedua, ada kesempatan antara, intervening opportunity. Apa itu? Bapak jelaskan dengan ilustrasi ya, sambil kalian memperhatikan gambar yang sudah Bapak siapkan. Wilayah A surplus sayuran, tetapi minus ikan. Wilayah B surplus ikan, ya, tetapi minus sayuran. Kebalikannya, yang satu penghasil sayuran, yang satu lagi wilayah B penghasil ikan. Nah, antara kedua wilayah ini, wilayah A dan B, saling berinteraksi, saling bertukar. Tetapi kemudian ada wilayah C yang sama-sama menghasilkan ikan, tetapi jaraknya lebih dekat. Ongkos transportasinya lebih murah. Maka wilayah A melakukan interaksi keruangan dengan wilayah C. Wilayah A membeli ikan dari wilayah C, demikian pun sebaliknya wilayah C membeli sayuran dari wilayah A. Ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya wilayah A dan wilayah B semakin lemah interaksinya karena digantikan oleh wilayah C yang lebih dekat ke wilayah A. Mereka saling bertukar komoditas yang dihasilkan. Wilayah A mengirimkan sayuran ke wilayah C. Wilayah C mengirimkan ikan ke wilayah A. Ya. Nah, itu yang disebut dengan kesempatan antara. Yang ketiga, ada kemudahan transfer. Transferability. Lihat, transfer untuk memindahkan barang itu banyak ragam moda transportasinya. Ada kapal laut, pesawat, dan ada truk. Apakah itu truk kontainer atau truk biasa. Nah, kemudahan transfer ini berpengaruh besar terhadap ketersediaan barang yang kita konsumsi sehari-hari. Misalnya, ibu kalian berbelanja setiap hari ke pasar untuk membeli sayuran. Apabila pengiriman dari wilayah A ke wilayah pasar tersebut terhambat, maka komoditas yang diperlukan tersebut akan langka atau tidak tersedia sama sekali. Apa saja yang menghambat kemudahan transfer? Silahkan simak gambar berikutnya ya. Nah, di sini ada perbandingan kemudahan transfer. Yang pertama, jalannya mulus.
lancar, dan yang kedua jalanannya becek, berlubang, berlumpur, dan yang lainnya. Ini dua kondisi yang berbeda yang mempengaruhi kemudahan transfer. Yang satu lancar, barang yang dibawa tidak mudah busuk dan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Kondisi yang kedua, karena jalanannya rusak, maka barang yang dibawanya pun, misalnya sayuran, kemungkinan besar akan busuk di jalan, menjadi mubazir, tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, dua kondisi ini saling bertolak belakang dan mempengaruhi ketersediaan bahan-bahan yang kita perlukan di pasar. Untuk selanjutnya, apa yang akan terjadi apabila barang-barang tersebut langka karena jalanannya rusak dan sulit untuk mengantar barang? Maka akan terjadi kenaikan harga. Barang menjadi langka sedangkan kebutuhan meningkat. Dalam hukum ekonomi, maka akan terjadi kenaikan harga. Nah, perihal kenaikan harga akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Nah, sekian yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.